Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat serta nikmat kita berpuasa pada bulan Ramadan kali ini. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita telah dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, pada kali ini saya berkesempatan untuk mengisi kuliah Ramadan atau kurma yang bertemakan bahaya riya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Tetapi sebelum kita berpisah dengan bulan suci Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita harus menyadari sesuatu. Apakah selama ini kita beramal ikhlas karena Allah atau ada rasa ria yang menghantui hati kita? Sebelum itu, apa sih itu ria? Ria berasal dari kata Arab, yaitu ar-riya'u, yang berarti pamer atau memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Tujuannya agar dilihat orang dan orang lain memuji kita. Ria adalah melakukan amal bukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk pujian dan ketenaran sesaat. Orang bersikap ria karena tidak tahu apa tujuan dari ibadah. Di dalam Islam, setiap amal, ibadah, dan aktivitas hanya harus untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ria muncul karena kurangnya iman kepada Allah dan ketidakjujuran dalam beribadah. Orang yang ria hanya ingin dicap sebagai orang yang taat dan soleh. Ria ini adalah salah satu bentuk syirik kecil yang dapat merusak nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhana dari definisi ria, apabila kita beramal soleh, lalu ada orang melihat kita beramal, kita merasa semangat untuk melanjutkan amal kita. Tetapi, apabila tidak ada orang yang melihat kita beramal, kita merasa sangat malas untuk mengerjakan amal tersebut. Namun, apabila asal amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, lalu ada rasa ria muncul di tengah-tengahnya, lalu kita berusaha untuk menolak. Nah, itu tidak membahayakan. Tetapi apabila kita merasa senang, nah hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Imam Ahmad dan Ibnu Jarir at-Tabari menguatkan pendapat ini, bahwa amalan kita tidak akan terhapus. Kita akan dibalas dengan niat kita yang pertama. Bila kita beramal ikhlas karena Allah, lalu Allah memberikan cinta dan pujian sehingga manusia lain memuji kita, lalu kita merasa bergembira karena rahmat dan karunia-Nya, itu tidak membahayakan dan sah-sah saja. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang yang beramal soleh ikhlas karena Allah, lalu ada manusia lain memujinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah berita gembira bagi orang mukmin yang didahulukan. Hadis riwayat Muslim. Nah, tentang bahaya ria sendiri pernah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang memiliki arti tidakkah seorang hamba di dunia ini mengerjakan summa dan ria, melainkan Allah akan membeberkan aib ria dan sumanya di hadapan seluruh manusia pada hari akhir. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 2803. Nah, untuk merenungi sifat ria ini, marilah kita sama-sama mendengarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan
fala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki perjumpaannya dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Beribadah dengan cara ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang jujur dalam keimanannya. Rasulullah SAW pernah berpesan, manusia yang paling utama kedudukannya di sisi Allah dan yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berbuat baik dan selalu menutupi kebaikannya. Semoga dengan isi kultum saya pada hari ini dapat menyadarkan kita bahwa amalan kita akan sia-sia apabila ada rasa riya yang menghantui, ada rasa riya yang mengiringi, dan semakin sadar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.